Bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Wa kaifa halukum? La'alakunna wa la'alakum bi khairin wal afiyah insyaallah. Baik. Kita lanjutkan lagi materi Balaghah kelas 12 ya. Kita memasuki materi yang baru ya, yaitu tentang ilmu badi'. Kemarin kita udah jelaskan apa itu ilmu badi' ya. Ilmu badi' itu apa aja? Ya. Kemudian pembagian ilmu badi ya. Nah, di antara pembagian ilmu badi adalah al-muhassinat, di mana ilmu badi itu adalah memperindah ilmu, yang mempelajari tentang bagaimana memperindah, memperbagus sebuah kalam dengan menyesuaikan limutabaqati muqtadal hal wa mutabaqatihi limuqtadal hal. Jadi ilmu badi adalah ilmu alladzi yu'rafu bihi tahsinil kalam. Ilmu badi adalah sebuah ilmu yang mempelajari ya, dengannya atau diketahui dengannya memperindah sebuah kalam ya, memperbagus sebuah ungkapan dengan menyesuaikan tuntutan keadaan. Mari kita jelaskan ya, yang namanya memperindah itu ada dua macam ya. Muhassinat al-lafziyah, ini ada beberapa pembahasan. Yang kedua adalah muhassinat al-ma'nawiyah. Kemarin Ustaz perintahkan ya, tugaskan kepada kalian untuk meringkas ya, materi yang kemarin. Meringkas itu cukup kalian ya, kalau membahas tentang definisi pembukaan ya cukup kalian jelaskan definisi, pembagian, pembahasan dari ilmu badi tersebut. Gak usah kemana-mana ya. Baik. Untuk materi sekarang yaitu adalah tentang pembagian dari ilmu badi' ditinjau dari apa? Tahsinat ya. Muhassinat al-lafziyah ya. Muhassinat al-lafziyah yang pertama adalah saja'. Ya, di antara muhassinat al-lafziyah adalah as-saja'. Dan ini sering kita dapatkan dalam Al-Quran dan hadis ya, sebagaimana dalam hadis ini kita bacakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha harrama 'alaikum uquqa al-ummahat wa man'an wahat wa wa'dal banat wa karaha lakum qila wa qala wa kasratus su'al wa idha'atul mali, rahul Bukhari. Baik. Nah, dalam hadis ini ada muhassinat al-lafziyah. Dari mana? Jadi muhassinat lafziyah atau secara umum ilmu badi' itu sering kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai muslim ya, terutama penuntut ilmu. Ya, ketika kita membaca Al-Qur'an, ketika kita membaca hadis, itu sering kita dapatkan ilmu badi' tersebut. Sebagaimana dalam hadis ini, sungguhnya Allah SWT mengharamkan kepada kalian untuk durhaka kepada ibu-ibu kalian dan tidak menunaikan, hanya menuntut ya haknya dan tidak menunaikan hak orang lain. Dal banat, dan mengubur hidup-hidup anak perempuan kalian.
dan benci ya kepada kalian kabar burung, kila waqal, katanya dan katanya, dan bertanya, banyak bertanya, menyia-nyiakan harta. Nah, ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Ya, kita lihat binazri ilal hadis sabiq nulhidhu zahiratan mushtarakatan wa hiya anna ba'da ibaratihi tashabaha fil huruf allati tantahi biha. Kalau ditinjau, kalau dilihat lagi dari hadis sebelumnya, dari hadis yang tadi, kita perhatikan ya kecocokan yang nampak ya. Wahia, yaitu apa? Sebagian ibarahnya, ungkapan-ungkapan itu ada keserupaan huruf atau keserupaan di akhir hurufnya. Jadi di akhir huruf ada keserupaan, kemiripan, di mana semua akhir huruf tersebut diakhiri dengan huruf yang sama. Ya, seperti sabda Rasulullah SAW, "Uququl ummahat wa man'an wahat wa wa'dal banat." Nah, kita dapatkan di sini dalam 3 kalimat. 3 kalimat ini apa? Diakhiri dengan huruf ta. Uququl ummahat, ya, uququl ummahat. Kemudian apa lagi? Uququl ummahat, kemudian waman an wahat wa wa'dal banat. Nah, ini pemiripan. Demikian juga dalam sabda Rasulullah SAW, "Qila waqal wa kasratus su'al wa kasratus su'al wa idha'atul mal." Kita dapatkan dari 3 kalimat ini diakhiri dengan huruf lam. Nah, kesamaan dalam akhir huruf ini dari jumlah-jumlah dan ungkapan ini adalah waitu alal kalalam iqa'an sautian, sebuah ya susunan kalam yang ya enak didengar, ya memiliki nada yang indah, ya sangat tinggi bahasa. Kullu kalamin ittafaqa awakhiruhu yusamma saja'an. Maka setiap ya kalam yang diakhiri ya sama hurufnya, ya, atau setiap kalam yang sama akhirnya, maka disebut saja. Kenapa disebut saja? Tashbihan lahu, yang mirip ya saja itu bima yasduru min aswatil hamam, ya, dari apa yang dikicaukan oleh burung dara, ya burung dara merpati, ya. Karena orang Arab, dia adalah Arab, itu sama ma yasduru minal hamam min aswatin tatasamalu awakhiruha saja'an. Karena orang Arab menyamakan sesuatu yang muncul dari suara burung merpati, ya, itu sama. Ya, dari burung merpati itu apa? Ketika berkicau, suaranya sama persis di belakangnya. Kukukur, kukukur, kayak gitu kan? Kur, gitu kan? Nah, di akhirnya sama semuanya. Nah, disebut sajaan. Paham ya? Apabila kita lihat lagi dalam beberapa ungkapan para juru tulis ketika mensifati tulisannya, Alkitab alhamakallahu ma'rifata fadliha wala harramaka naf'a sadaqati ahliha min asyrafil wadaifi wal manasibi wa min arfa'il manazili wal maratibi wa aflahu sana'ah wa arbaha bida'ah rasulun sadiq wa lisanun bil haqqin natiq. Nah, di sini kan ada beberapa
ya kata ungkapan yang akhirnya sama. Kitabun alhamakallahu ma'rifata fadlaha wala harramaka naf'a sadaqati ahliha. Nah, di sini kan ha semua ya diakhiri dengan ha. Min asyrafil wadhaifi wal manasib, min arfa'il manazil wal maratib, diakhiri dengan ba. Wa aflahal sana'ah wa arbaha bid'ah, di sini diakhiri dengan ta marbutah. Wa rasulun shadiq wa lisanun bil haqqi natiq, diakhiri dengan qaf ya. Ini termasuk saja. Demikian juga perkataan Ahmad Syauqi dalam sifat puasa, asawm hirmanun masyru' wa ta'dibul bil ju' wa khushu'un lillahi wal khudu' yastathiru syafaqah wa yahuddu 'ala as-sadaqah wa yaksiru al-kibr wa yu'allimu as-sabr. Nah, di sini kan ada beberapa kata yang diakhiri dengan huruf yang sama. As-sawmu hirmanu masyru' diakhiri dengan ain ya, ada 3 ya kalimat yang diakhiri dengan ain. Wa ta'dibu bil ju' wa khushu'un lillahi wal ju'. Nah, itu kan. Nah, bijaddi fi nasibi jumalan ittafaqa awakhirah wa la yakhfa 'ala nadha'ir idrakiha. Kita dapatkan di sini ada beberapa kata yang diakhiri dengan huruf yang sama. Kalimatnya apa? Yang diakhiri dengan huruf yang sama. Wa qad yakunu ittifaq fil hurufil akhiri wa hurufu qablahu aw aktsar wal ibara muntahiyah bi kalimat ta al ummahat wa hat wa banat min hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tattafiqu fiha bainaha jami'an bi hurufi ta wal alif qablaha wal ha qablahuma bi kalimatai al ummahat wal hat wa kullu dzalika yusamma saja'ah. Demikian juga bukan di akhir saja, kadang kita dapatkan ya kesamaan dalam huruf akhir dan huruf sebelumnya, atau lebih banyak daripada itu ya, sebelum dari akhir. Maka ibarah yang diakhiri dengan kalimat ta yang tadi ya ummahat, di mana ha-nya ini panjang, ada alifnya ya. Kemudian ha juga di sini wahat, di alifnya. Jadi sebelum ta ini ada alif kesamaan. Wal banat juga dipanjangkan ya, mad, ada alif. Ya. Jadi dalam hadis tersebut ya kesamaan antara apa? Kalimat yang satu dengan yang lainnya semuanya diakhiri dengan huruf ta dan sebelumnya alif. Dan ha sebelum kedua dari dua kalimat ummahat wal hat, dan ini disebut juga saja, termasuk saja kepandaian, kecerdasan dalam memilih, mengolah bahasa. Jelas yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ini berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka ya apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah bahasa yang dipilih sedemikian rupa untuk bisa mencakup semua ya makna yang dalam dan lafaz yang mudah diingat ya untuk umatnya. Makanya kan orang Arab suka sekali dengan syair-syair, karena ya syair-syair bait-bait itu sama ya, sama mirip ya akhir katanya atau akhir kalimatnya. Tujuannya untuk apa? Untuk mudah dihafal. Tujuan syariat ya. Demikian juga dalam Al-Quran kita dapatkan berbagai surat, bahkan ya dalam juz Amma, surat Ar-Rahman, dan juz 29 ya kita dapatkan di akhir ayat itu sama mirip. Ar-Rahman allamal Quran dengan nun ya. Idza syamsu kuwirat, idza nujumu qadarat. Nah, itu kan tak semua ya. Nah, ini kan kemiripan, kesamaan di akhir kata ini disebut saja. Tujuannya apa? Untuk mudah dihafal di antaranya.
dan untuk memperindah bahasa, ya, untuk memperindah bahasa, keindahan bahasa Arab dan keindahan, ya, Al-Qur'an itu bisa dilihat dari apa? Ilmu badi'. Paham ya? Nah, di sini ada beberapa catatan. Minal ulama man karaha itlaqu mustalah as-saja' ala ma jaa'a min ayati kitabihi al-'azim muttafiqat al-awakhiril misal qawlu ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Dari sebagian ulama membenci, ya, memakruhkan, mengitlaqkan istilah saja sebagaimana yang telah datang dalilnya, ya, sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an sesuai akhirnya apa katanya, ya, sama ayatnya, sama apa akhir ayatnya, ya hul mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Ya. Nah, ini mereka berhujjah dengan sabda Rasulullah SAW, iyakum wasja'a al-kuhan, hati-hatilah, jauhilah, ya, saja'al kuhan. Ini saja dilarang oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Daud, ya, hadisnya. Walihada atlaqu ala ma ja'a fi kitabillahi mimma yushabbihu saja'. Nah, maka sebagian di antara mereka apa yang mirip dengan saja diitlaqkan dengan apa dalam Al-Qur'an, ya, yang mirip dengan saja al-fawasil. I'timada ini berdasarkan apa? Sandaran, ya, sesuai dengan nas Al-Qur'an kitabun fussilat ayatuhu. Jadi mereka menamakan saja yang melarang atau membenci istilah saja dengan fawasil, diganti dengan istilah fawasil karena sesuai dengan ayat. Nah, ini masalah khilafiyah, ya, nggak usah diperpanjang, ya. Tetapi sebagian para ulama memandang bahwa larangan dalam hadis yang itu ditujukan kepada jenis saja yang khusus, ya. Jadi jenis saja tertentu, yaitu saja kuhan, dukun, ya. Karena apa? Mengandung di dalamnya perkara-perkara doib, ya, itu berita-berita gaib dan dusta. Ya, biasanya dulu orang-orang Arab, ya, atau dukun-dukun Arab yang mereka biasa melantunkan jampe-jampenya, itu ada saja'nya gitu, ya. Saja' disebut saja'ul kuhan. Ya. Nah, ini gak boleh karena alasannya seperti itu. Nah, dibantah lagi oleh sebagian ulama, itu pandangannya, ya, pandangan ulama ini yang membolehkan kelarangan ini dalam hadis ditujukan kepada jenis, ya, saja tertentu, yaitu saja al-kuhan, yaitu apa? Yang mengandung berita-berita perkara gaib yang dusta, yang penuh kedustaan. Ya, intinya masalah khilafi, tidak masalah. Wa ma'a anna saja'a yudhifu ila al-kalam iqa'an sautiyya yashamu fi tahsinil kalam wa tajmilih ila anna al-iktsar minhu wal ifrat fi istimalihi yahdusu atharan salbiyan haitsu yad'u ila at-takalluf wa sun'ah fatakunu alfada min hilghaya badalan min an takuna wasilatan lil ma'na. Bersama dengan itu saja kadang didapatkan kepada kalam sebagai, ya, memperindah, ya, sebuah nada dari kalam, ya, ungkapan, ya, memperindah apa? Nada sebuah ungkapan. Wa yasmu fi tahsinin, maka di sini peran saja itu adalah memperindah dan memperbagus dan perindah sebuah ungkapan. Kecuali, ya, memperbanyaknya dan berlebihan dalam penggunaan kadang bisa menyebabkan pengaruh yang negatif, di mana kadang, ya, bisa membuat, ya, takaluf, ya, berlebih-lebihan, memberat-beratkan, ya, atau sesuatu yang dibuat-buat dalam ungkapan.
Fatakunul alfad hil goyah. Maka kalau dia lebih fokus kepada saja, atau dia lebih memberat-beratkan dan membuat-buat sebuah ungkapan dengan saja, maka lafaz tersebut menjadi tujuan. Lafaznya jadi tujuan. Ya, daripada apa? Daripada menyampaikan dari apa? Makna dari lafaz tersebut. Padahal kan ketika ungkapan itu diucapkan, ketika bahasa sebagai alat komunikasi adalah tujuannya supaya tujuan yang dituju atau yang diinginkan disampaikan, bukan sekedar lafaz saja. Ya, intinya yang dipahami maknanya, sesuaikan maknanya. Itu kan tujuannya dari semua ungkapan. Ya, jadi pembicaraan ungkapan itu intinya adalah, pokoknya adalah makna yang disampaikan, bukan sekedar lafaz saja. Adapun lafaz itu sebagai penghias ya, memperindah, mempermudah, ya, seperti itu. Ya. Walaupun kita ketahui kedua-duanya penting, tapi kalau berlebihan, salah satunya diantaranya berlebihan dalam menggunakan lafaz, ya, lafaz dengan mempersulit, ya, ada takaluf di situ, beratkan atau menjadi dibuat-buat ya ungkapannya, maka kalam tersebut menjadi tidak indah. Jadi tidak indah. Walidzalika fa ahsanu as-saja' ma ja'a fi afwil khatir ghairu mutakallim. Jadi intinya sebaik-baik saja itu adalah apa yang datang dari benak seseorang. Ya, benak seseorang tanpa dibuat-buat. Ya, tanpa dibuat-buat. Wa ma kanat alfaduhu tabi'atun dimana. Dan sesuai saja itu. Yang paling bagus adalah lafadznya sesuai dengan maknanya. Ya, lafaz sesuai dengan maknanya. Ini yang dituntut. Yang dituntut. Ya. Paham ya? Jadi bukan sekedar lafaz yang bagus, indah, tapi maknanya tidak berbobot. Ya. Jadi harusnya apa? Apa yang ada dalam benak diungkapkan, kemudian lafaz-lafaznya ya indah, sesuai dengan apa yang ada di benak dalam hati, maka itu lebih mengena daripada lafaz yang dibuat-buat, ya, tapi maknanya jauh. Ya, paham ya? Ya. Faidahnya, anhu yahdusu iqa'an sautiyan jamilan yusa'idu 'ala al-isgha'i ila al-kalam wa suhula hifdhi. Nah, yang terjadi dalam nada irama, ya, sebuah kalam yang indah membantu untuk apa? Menyampaikan sebuah kalam dan mempermudah untuk dihafal. Paham ya? Tadi kan sudah kita jelaskan tujuannya apa, faedahnya apa. Nah, dari apa yang kita pelajari tadi, kita akan ringkas bahwasanya as-saja' ittifaqu madza awakhiru jumal fil huruf. Saja adalah kesesuaian, ya, akhir jumlah dalam huruf. Jadi sekali lagi, saja itu adalah kesesuaian akhir sebuah kalimat dalam hurufnya, dalam hurufnya. Jadi apa? Akhir-akhir jumlah itu sesuai atau sama, mirip. Paham ya? Mirip. Nah, ini saja namanya saja.
Contohnya di sini kita dapatkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min saumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan. Fayaqulu ahaduhuma Allahumma ati munfiqan khalafa. Fayaqulu al-akharu Allahumma ati mumsikan talafa." Muttafaqun alaih. Di sini ada dua ya kalimat ungkapan yang sama di akhirnya, yaitu apa? Oke, yaitu fayaqul ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yakunul akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa. Di sini ada khalafa, talafa. Ya, sama. Ya, akhirnya di akhiri atau hurufnya atau katanya diakhiri dengan fa. Fa, khalafa, talafa. Muttafaqun alaih. Contoh yang lain. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadz min jahdil bala wa dar'il syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rawahul Bukhari. Apa yang diucapkan ya oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini apa? Hadisnya ya menyesuaikan apa dengan sajak yang diakhiri dengan hamzah. Ya, al-bala, as-saqa, al-qada, al-a'la. Nah, ini ya. Paham ya? Sampai situ dulu. Ya, silakan. Tugasnya diringkas. Sampai situ dulu. Hadisnya diringkas, silakan. Jangan lupa. Diringkas-ringkasnya mudah aja tadi ya. Definisi saja itu apa? Sama contohnya satu minimal ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.